Biar kulukiskan cerita horor dari salah satu followersku, Van. Dia adalah orang yang memiliki makhluk penjaga bernama Kivan, sosok yang meninggal di masa penjajahan Belanda. Kivan berwatak baik dan ia selalu menjaga. Namun, ada sisi gelap Kivan yang mengerikan. Saat itu, kelas 4 SD, ayah Van meninggal dunia dan hal ini membuat teman-temannya menjauhinya. Karena bullying yang berkelanjutan ini, Kivan menjadi satu-satunya teman bagi Van. Sampai suatu ketika, ada teman Van yang dengan lantang mengejek nama ayahnya sekaligus menghina kekurangannya. Saat itulah, Van seakan-akan kehilangan kesadarannya dan larut dalam amarah. Dia mencekik temannya tanpa sadar bahwa Kivan sudah merasuki tubuhnya. Ia melihat sosok Kivan dengan wajah sangat marah. Kulit putihnya berubah menjadi merah, muncul taring di mulutnya, mata birunya memerah dan rambut hitamnya berubah menjadi putih. Saat itu, kekacauan terjadi, sampai-sampai Kivan membawa tubuhnya ke dapur sekolah, lalu mengambil pisau untuk memotong lidah teman Van. Dia telah melukai gadis kecil yang lemah hatinya ini. Dia harus mati, kata Kivan. Untungnya salah seorang guru berhasil menghalangi kejadian itu, sekaligus mengeluarkan Kivan dari tubuh Van. Singkat cerita, Van tidak ingat dengan apa yang terjadi setelahnya karena Kivan telah menghapus ingatannya. Makhluk penjaga. Bagaimana menurut kalian? Biar kulukiskan tentang seorang putri dari Prabu Siliwangi. Dia cantik, baik, dan juga bijaksana sampai membuatnya dijadikan sebagai pewaris tahta kerajaan. Namun, para selir dan anaknya tidak rela dan mereka merancang rencana jahat dengan seorang penyihir. Singkat cerita, sang putri pun terjangkit penyakit kusta. Wajahnya jadi mengerikan dan dipenuhi borok. Sang Prabu tak henti-hentinya mencari bantuan tabib, namun hasilnya nihil. Para selir dan anaknya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasut sang Prabu agar mengusir putrinya. Mendengar hal itu, sang putri merasa kecewa dan melarikan diri dari kerajaan. Berhari-hari dia berjalan tanpa tujuan yang jelas, hingga sampailah dia di pesisir pantai selatan. Ia duduk di salah satu batu karang dan tertidur karena kelelahan. Ketika tidur, dia mendengar suara yang menyuruhnya untuk turun ke laut agar sakitnya sembuh. Akhirnya, ia pun turun ke air dan benar saja, ia sembuh dan kembali cantik. Keajaiban ini tidak lekas membuatnya ingin pulang. Ia justru menjadi terkenal akan kecantikannya di pantai itu. Dialah Putri Kandita, yang lebih kita kenal dengan nama Nyi Roro Kidul. Biar kulukiskan tentang sebuah kisah. Suatu ketika diciptakanlah suatu makhluk. Makhluk itu dibuat sebagai upaya Zeus dalam menghukum Prometheus yang sudah mencuri api dan memberikannya kepada manusia. Singkat cerita, ketika sudah selesai, makhluk itu menjadi sosok yang sangat cantik dan sangat mempesona. Para dewa-dewi yang lain pun segera mengetahui bahwa makhluk ini akan Zeus berikan kepada manusia. Oleh karena itulah, banyak sekali hadiah yang diberikan oleh dewa-dewi kepada makhluk cantik itu. Hal ini membuatnya dikenal dengan nama Pandora, yang berarti seluruh hadiah. Pandora akhirnya diantarkan kepada Epimetheus yang dekat dengan manusia untuk diberikan kepada mereka. Karena dari awal Pandora memang dibuat oleh Zeus untuk menghukum Prometheus, Epimetheus pun diperingatkan untuk tidak menerima Pandora. Tapi ternyata Epimetheus justru terpesona dan menjadikan Pandora sebagai istrinya. Epimetheus memiliki tugas menjaga sebuah kotak yang berisi seluruh kejahatan manusia. Kotak itu telah disegel oleh Prometheus sedemikian rupa sehingga kejahatan di dalamnya tidak mengacaukan dunia. Namun, ketika Epimetheus pergi, segel dari Prometheus justru dibuka oleh Pandora dan dari dalamnya keluarlah begitu banyak makhluk mengerikan yang melambangkan seluruh kejahatan manusia. Pandora yang panik segera menutupnya kembali dan sayangnya ada satu hal baik yang tertinggal di dalamnya. Hal itu adalah harapan yang mampu mengalahkan segala keburukan. Sampai sekarang, pelaku kejahatan berat masih sering disebut sebagai pembuka kotak Pandora. Biar kulukiskan tentang kisah si kembar comel Upin Ipin. Yap, kartun yang udah dari lama jadi favorit anak-anak sampai orang dewasa. Jadi, suatu ketika keluarga Upin Ipin hendak mengunjungi opah yang tinggal di desa. Namun naas, ketika dalam perjalanan, keluarga Upin Ipin ini mengalami kecelakaan yang cukup parah, di mana kecelakaan ini menyebabkan Upin dan kedua orang tuanya meninggal di lokasi kejadian. Mereka pergi meninggalkan Ipin dan Kak Ros yang saat itu langsung dilarikan ke rumah sakit. Di sana, mereka mengalami koma. Bagi Ipin, koma yang dialaminya sangatlah lama, bahkan sampai berbulan-bulan. Sedangkan Kak Ros hanya mengalami koma dengan waktu yang singkat. Kak Ros diceritakan sangat sayang dengan adik kembarnya. Satu-satunya harapannya saat itu adalah agar Ipin bisa selamat. Namun ternyata, Ipin justru ikut menyusul Upin dan kedua orang tuanya. Kak Ros pun merasa sangat terpukul hingga ia berhalusinasi bisa bertemu dan bermain lagi bersama si kembar. Bagaimana menurut kalian?